Oke, shalom teman-teman. Selamat bergabung di ibadah online Maranatha Youth Generation hari ini. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung bulan Juli, dimana selama 1 bulan ini kita mempelajari tentang Tuhan sebagai my dwelling place atau tempat perteduhan kita. Udah banyak banget nih hal-hal yang kita pelajari sepanjang ibadah kemarin, mulai dari bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, kemana kita seharusnya berteduh saat kita dirundung masalah, dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk pada sore hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, kita beribadah, kita jadikan kembali Tuhan tempat perteduhan kita. Setelah seminggu ini mungkin kita sudah capek kuliah, sudah capek kerja. Mari kita pada hari ini kita beribadah, kita beristirahat, mendekat kepada Tuhan, menyembah dan memuji Dia bersama-sama di ibadah ini. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul Tuhan secara online pada hari ini. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu gak terbatas ruang dan waktu. Kiranya biar jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menjamah setiap hati kami. Biarlah setelah ibadah ini kami kembali ke kehidupan kami masing-masing dengan membawa sesuatu, dengan membawa berkat yang kami tanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah. How are you guys? Dimanapun kalian berada, I hope you guys are doing well. Walaupun Sabtu ini kita masih ibadah online, tapi aku percaya kalau kita semua masih semangat dalam memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Maka dari itu saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita mau muji Tuhan sore hari ini. Come on. Kita mau tepuk tangan bareng-bareng ya.
berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersamamu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi hati kita. Marilah sore hari ini kita mau datang lebih lagi dalam kehadirat Tuhan. Kita mau berikan hati kita buat Tuhan. Kita mau berikan hidup kita buat Tuhan. Karena kita percaya kalau Tuhan itu selalu bersama kita. Tuhan itu adalah penyelamat kita. Maka dari itu kita mau sembah Tuhan lebih lagi pada sore hari ini. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik
Your love is greater than, stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample there, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I tremble down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the storm comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle.
kita sampai hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa meninggikan nama-Mu pada sore hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang Dia sampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah join di ibadah online kita pada Sabtu hari ini. Kemudian saya bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, welcome to My G. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali beribadah online di My Generation, semoga kita bisa cepat ketemu secara offline di GPM Pekalongan. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan membahas tema yang sama di bulan Juli, yaitu My Dwelling Place atau tempat perteduhan kita. Sementara untuk minggu depan kita akan sudah masuk ke tema Agustus yang tentunya akan sangat memberkati teman-teman semua. Jadi jangan kelewatan info-info dan ibadah-ibadah yang akan kita sediakan di bulan Agustus dengan tema baru. Kemudian untuk info-info ini bisa kalian akses di Instagram My Generation, I-nya pakai 1. Juga jangan lupa subscribe di YouTube channel kita yang satu ini. Kemudian untuk ibadah Sabtu depan akan masih diadakan online. Untuk info-info lebih lanjut juga akan diinfokan di media sosial kita di Instagram dan YouTube. Oke, sekian, terima kasih. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Mari kita dengarkan sharing dari Oh Bambang. Oke, shalom Sobat Magic. Nah, ketemu lagi bareng saya. Sabtu ini kita akan bahas tentang My Dwelling Place. Apa sih itu My Dwelling Place? Nah, dwell sendiri dalam bahasa dwelling itu dalam bahasa dalam kamus Merriam-Webster itu artinya adalah a shelter. A shelter such as a house in which people live. Di sini dibilang shelter. Shelter itu apa sih? Shelter itu adalah pelindung. Shelter itu adalah sesuatu yang menaungi setiap kita. Nah, satu hal di sini, dwell yang mau saya agak ulik adalah dwell home, bukan house. Nah, seringkali kita kebalik-balik antara home sama house. Kita perlu tahu dulu nih bedanya home sama house itu apa. Nah, teman-teman, home itu berbeda dengan house. House itu adalah sebuah bangunannya. House itu adalah sebuah building. Kita cuma tahu namanya rumah. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada dua, home dan house. Home itu adalah suatu tempat yang biasanya merepresentasikan rasa nyaman kita, rasa kita tenang, rasa aman kita dibandingkan dengan rumah. Rumah itu adalah sebuah bangunannya, tapi home itu adalah sebuah tempat yang membuat kita merasa nyaman dan aman. Nah, kenapa sih kita tuh mesti berdiam, mesti tinggal di dalam Tuhan? Nah, jawabannya itu ada di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yuk kita baca bareng-bareng Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nah, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Nah, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kami sini teman-teman, yang pertama dari perumpamaan Bapak Anggur ini kita bisa tahu bahwa yang pertama, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang kita dapat? Pertama, kita bisa berbuah. Kita bisa berbuah banyak, kita bisa hidup sama seperti sama seperti ranting yang kita bisa hidup dan kita tidak mudah kering. Nah, seringkali teman-teman, kita ini seringkali salah ketika dengan pengajaran kita dahulu. Seringkali kita ditanamin bahwa kita mandiri, standar kita mandiri adalah ketika kita bisa ngapa-ngapain sendiri. Standar kita dewasa, kita dibilang dewasa ketika kita bisa mandiri, benar nggak? Tapi standar kedewasaan Tuhan itu bukan seperti itu teman-teman. Satu hal, standar kedewasaan Tuhan adalah ketika kita semakin bergantung sama Tuhan, bukan semakin bergantung pada kekuatan kita. Nah, ini Ko Andreas waktu itu sering bilang tentang ini, dan ini nyantol banget ke aku, yaitu dibilang bahwa semakin dewasa kita, itu semakin kita bergantung sama Tuhan. Sama seperti ranting yang semakin bergantung sama pokoknya, nggak bisa lepas dari pokoknya. Kenapa? Satu hal, semakin kita dewasa, semakin kita mengerti diri kita itu apa, esensi kita itu apa, siapa kita. Dulu waktu anak-anak, saya belum tahu buat apa saya hidup, kenapa saya hidup, siapa saya, siapa sebenarnya saya, karakter saya seperti apa. Waktu anak-anak saya belum tahu. Tapi ketika sudah dewasa, saya jadi tahu siapa saya, kenapa saya hidup, karakter saya seperti apa, saya orangnya seperti apa, saya jadi tahu. Sama halnya dengan Kristenan, ketika kita semakin dewasa, kita jadi semakin mengenal siapa kita, esensi kita diciptakan untuk apa. Nah, ketika kita kenal siapa kita jadi tahu bahwa kita itu kita itu ranting, kita ini nggak bisa tanpa pokok. Semakin dewasa kita, semakin kita ngerti kebergantungan kita sama Tuhan, semakin menggantungkan diri sama Tuhan, semakin kita berdiam di dalam Tuhan, bukan semakin kita show off dengan kekuatan kita sendiri. Nah, yang pertama tadi ya, semakin kita dewasa, semakin kita akan bergantung supaya kita berbuah, semakin kita akan tinggal dalam Tuhan, supaya kita berbuah, supaya kita hidup, dan supaya kita tidak mudah kering dalam apapun. Nah, yang kedua, benefit yang kedua ketika kita tinggal di dalam Tuhan, yaitu apa? Yaitu yang kedua, kita bisa mendapatkan kelegaan. Sama seperti kita pulang ke rumah ketika kita udah pusing di kerjaan, rumah home ya. Ketika kita merasa itu home kita pulang rumah dan kita udah pusing, penat semua pekerjaan, kita bisa mengalami kelegaan di rumah, kita bisa rest, kita bisa istirahat, kita bisa melepaskan penat kita di rumah. Nah, sama seperti pula dengan Tuhan, ketika kita pulang ke Tuhan, ketika kita bisa tinggal di dalam Tuhan, apapun masalah kita, ketika kita tinggal datang sama Tuhan, kita pasti akan dapat kelegaan. Nah, ayatnya di Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap kita yang mungkin lagi letih, lesu, lagi banyak pikiran, lagi penat, lagi punya banyak masalah, apalagi COVID, PPKM, dan lain sebagainya. Mungkin kita udah bosan sendirian, kita udah penat, kita udah jenuh. Mungkin saja kita datang ke Tuhan, mungkin kita lupa bahwa kenapa sih kita bisa merasa jenuh, kenapa sih kita bisa merasa penat. Ya karena kita nggak pernah sela, kita nggak pernah datang ke Tuhan. Nah, benefit yang kedua, kita bisa mendapatkan kelegaan. Jadi yang pertama berbuah, hidup dan tidak mudah kering. Yang kedua kita mendapatkan kelegaan, dan yang ketiga adalah kita dapat kekuatan dan pengharapan. Dan kita akan dapat kekuatan dan pengharapan baru ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ayatnya kita coba baca di Mazmur 3 ayat 1-8. Mazmur 3 ayat 1-8. Saya bacakan. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Yang kedua,
banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kemudian Selah. Nah, setelah kata Selah, kita lihat setelah kata Selah, berikutnya adalah, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menopang aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu Selah. Nah, kita bisa lihat dari Mazmur 3 ayat 1 sampai yang ketiga, Daud waktu itu lagi dikejar-kejar sama Absalom, lagi banyak masalah, Daud lagi terancam, lagi nggak bisa tenang. Dan saat itu kata-kata yang keluar dari 1 sampai 3 itu Daud adalah kata-kata keluhan, kata-kata yang menggambarkan bahwa saat itu Daud sedang dalam keadaan yang terhimpit. Tapi coba kita lihat setelah kata Selah ayat 4 dan seterusnya, itu Daud berkata, semua kata-katanya Daud itu hanya kata-kata positif. Semua kata-kata Daud itu hanya kata-kata pengharapan dan kekuatan. Daud dapat kekuatan baru setelah Daud Selah. Selah itu apa? Jadi setelah Daud beristirahat sama Tuhan. Setelah Daud tinggal di dalam Tuhan. Selah itu adalah mungkin kita bisa gambarkan seperti saat teduh. Saat Daud bisa datang tinggal sama Tuhan, sesuai ayatnya, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, akan memberikan kelegaan. Daud merasa lega, Daud merasa punya pengharapan baru dan dia bisa melanjutkan hidupnya. Nah, satu hal teman-teman, jadi ketika kita hidup sama Tuhan, kondisi kita, ketika kita tinggal dengan Tuhan, kita akan dapat kekuatan dan pengharapan. Apapun kondisi kita itu nggak akan mempengaruhi itu. Mau sedown-downnya, mau separah apapun, selalu ada pengharapan baru dan selalu ada kekuatan ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, saya mau sedikit kesaksian teman-teman. Jadi beberapa bulan, 1 bulan yang lalu mungkin, 1 bulan yang lalu adik saya masuk rumah sakit di Jakarta. Adik saya kena COVID. Ketika itu dia kerja, ketemu sama kliennya yang ternyata terpapar COVID. Kemudian dia kena itu, awalnya demam dan kemudian dia ngurus apa-apa sendiri karena di sana nggak ada keluarga sama sekali. Dia ngurus semuanya itu sendiri, dimulai dari PCR sendiri, terus ke rumah sakit sendiri. Dia sambil nyari rumah sakit sendiri. Waktu itu di Jakarta udah penuh dan dia dapat referensi ada rumah sakit di Cibubur. Kemudian dia berangkat dari Jakarta ke Cibubur, nyetir sendiri, kemudian daftar sendiri, penanggung jawabnya dia sendiri. Nah, kemudian singkat cerita teman-teman, COVID-nya ini tergolong penyakit yang berat. Jadi kan gejala COVID kan ada banyak, ada macam-macam, ada yang cuma ringan, batuk-batuk, ada yang cuma demam, ada yang cuma nggak bisa nyium bau. Nah, ini tergolong COVID yang berat. Kenapa? Karena gejalanya itu demam, batuk, muntah-muntah, habis itu saturasi turun bisa sampai, terakhir itu masuk ke ICU, saturasi turun sampai ke 50 teman-teman. Nah, pertama kali adikku masuk ICU waktu itu saya ingat banget. Saya baru berangkat ke kantor. Saya masih ngerjain satu tugas dari kantor, yaitu di ruangannya bos saya. Ketika saya lagi ngerjain, terus tiba-tiba adik saya chat saya, kirim satu voice note, dan dia bilang gini teman-teman, aku masuk ICU, tolong jangan bilang apa-apa, aku udah apa-apa.
sontak waktu itu ketika saya dengar itu, lutut saya langsung lemas banget, kaki saya lemas, saya nggak bisa apa-apa. Waktu itu saya cuman nahan nangis doang, dan itu untung di kantor sepi. Saya cuma nahan nangis, saya cuma bilang, kok bisa ya? Kenapa harus adik saya? Kenapa nggak saya aja? Dibilang, saya sampai bilang, kan masa depan adik saya masih lebih panjang daripada saya, masih lebih bagus lah kalau dilihat, dia masih lebih muda, masa depannya lebih cerah. Kenapa harus dia yang kena sebegitu parah gitu, sampai masuk ICU? Pemikiran saya waktu itu, karena saya belum pernah kayak masuk ICU dan lain sebagainya, saya takut banget, takutnya waktu itu kayak saya sudah merasa kayak hampir kehilangan. Di pikiran saya cuma, kalau adik saya nggak ada gimana? Saya cuma mikir gitu doang, tapi dalam hati juga saya tahu bahwa saya harus kuat, saya harus nguatin orang tua juga. Nah di situ saya berusaha sampai ada 15 menit sampai 20 menit waktu itu saya di kantor nggak bisa turun. Kenapa? Karena saya berusaha nangis tapi nggak kuat. Saya nangis terus di kantor, nangis terus saya di kantor. Terus teman saya telepon saya sampai bilang, kamu nggak apa-apa, Bu. Karena teman saya tahu kan adik saya masuk ICU. Kamu nggak apa-apa, Bu. Atau mau tak jemput aja? Aku bilang nggak usah. Setelah 20 menit saya selesai berusaha berhentiin nangis saya turun, saya cuci muka, terus saya langsung pulang. Waktu itu di perjalanan, saya sampai nggak kerja waktu itu. Waktu di perjalanan saya nggak kuat, saya nangis lagi. Sepanjang jalan saya nangis. Terus waktu itu saya cuma ingat satu hal, saya butuh Roh Kudus. Di pikiran saya cuma, saya butuh Roh Kudus. Aku butuh roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Aku butuh roh yang bisa nenangin aku butuh roh yang bisa nguatin aku. Dan saat itu di jalan saya cuma nyanyi satu lagu sederhana, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Dan ketika saya ulang-ulang lagu itu, dan saya juga diingetin satu lagu yang sangat-sangat merema banget waktu itu, yaitu lagu apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Nah, ketika saya ingat lagu itu, saya tiba-tiba kayak dari dalam hati saya, Roh Kudus bilang bahwa it's okay, tenang. Kayak ada sesuatu yang menenangkan saya, dan ada sesuatu yang bilang bahwa apapun yang terjadi Tuhan baik. Kalau semisal pun adikku nggak ada, Tuhan tetap baik. Will you still praise Him? Will you still praise Him? Akankah kamu tetap puji Tuhan dalam apapun kondisimu? Atau kamu cuma bakal puji Tuhan ketika kamu senang, ketika kamu dapat apa yang kamu inginkan? Saat itu saya cuma seperti lagunya Hillsong, even when it hurt, meskipun sakit, saat itu saya justru berharap lebih saya daripada adik saya. Tapi ketika saya nyanyikan lagu itu, saya boleh bisa mengucap syukur, saya boleh bisa bilang bahwa Tuhan baik, Tuhan baik. Dan ketika saya bisa mengucap syukur, saya bisa menyembah Tuhan, ada satu ketenangan dalam jiwa. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketenanganmu, damai sejahteramu nggak akan terpengaruh oleh kondisimu. Separah apapun kondisimu, kau akan tetap damai sejahtera. Separah apapun kondisimu, kau akan tetap tenang. Dan dalam ketenangan itu ada kekuatan. Ya, saya bilang dalam ketenangan ada kekuatan. Kau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi saya pulang, saya ngomong sama orang tua saya. Kemudian mama sampai nangis-nangis, papa nangis-nangis. Cuma aku bilang, oke, tenang. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, belum.
Tapi kalau Tuhan bilang memang waktunya, kita nggak bisa apa-apa. Itu hak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Dan kemudian puji Tuhan sampai sekarang adik saya sembuh. Sudah negatif walaupun sampai sekarang masih pakai oksigen ya, karena efek dari COVID-nya itu paru-parunya sampai ada efusi, ada cairan di suspek efusi, ada suspek cairan di situ, sama paru-parunya ada opasitas juga. Nah, itu yang saya rasakan, teman-teman. Jadi saya nggak tahu kalau waktu itu saya nggak tinggal di dalam Tuhan, kalau waktu itu saya nggak datang sama Tuhan, apa jadinya saya. Mungkin saya bisa menyalahkan Tuhan, mungkin saya bisa down setahun-tahunnya. Tapi saat kita datang sama Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu, Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Roh Kudus itu membuat kita nyaman. Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus adalah Roh penolong. Beliau menolong setiap kita. Jadi teman-teman, satu hal terakhir yang saya mau bagikan yaitu setiap kita, come on, apapun kondisi setiap kita, jangan lihat kondisimu saat ini, arahkan mata kamu sama Tuhan. Arahkan mata kamu sama Tuhan supaya kau dapat kekuatan baru. Tinggallah di dalam Tuhan supaya Tuhan juga tinggal di dalam setiap kita. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, saya ulangi lagi, ada 3 hal berbuah hidup tadi. Engkau tidak akan mudah kering, engkau nggak akan terpengaruh kondisi. Terus yang kedua, ada kelegaan, dan yang ketiga, engkau akan dapat kekuatan dan pengharapan baru. Nah, caranya yaitu di Yohanes 15:10, jikalau engkau menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. So teman-teman, malam hari ini tinggal di dalam Tuhan, dekat sama Tuhan, sering-sering kita sela sama Tuhan. Yaitu kalau kita jarang dengar suara Tuhan, why? Satu hal, karena mungkin kita jarang baca Alkitab. So pesan saya malam hari ini, pesan saya cuma 2. Yang pertama, kita perbanyak sela, perbanyak saat teduh, dan yang kedua adalah kita perbanyak baca Alkitab. Oke? Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan. Kita nggak pernah dengar suara Tuhan, wajar karena kita jarang mau baca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, no wonder, nggak heran kalau setiap kita ketika ada masalah dan kita butuh jawaban dari Tuhan, firman-firman itu akan merema sama kita. Itu adalah suara Tuhan. So teman-teman, malam hari ini cukup itu aja. Aku harap buat setiap kita, mau sesulit apapun pandemi ini, kita tetap mau datang sama Tuhan, kita tetap mau tinggal di dalam Tuhan. Oke? Ya, malam hari ini saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami lemah tanpa-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami ini ranting Tuhan yang butuh Engkau. Kami ini ranting yang nggak bisa lepas dari pokok anggur. Kami ini nggak bisa untuk jauh dari Engkau Tuhan. Kami ini mau melekat Tuhan sama Engkau Tuhan. Kami mau tinggal diam dekat di dalam-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biar malam hari ini Tuhan ampuni setiap kami kalau setiap kami sudah menjauh daripada Engkau Tuhan. Biarkan setiap kami terus-menerus mendekat sama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semakin dewasa kami, semakin kami membutuhkan Engkau Tuhan. Semakin kami nggak bisa mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Semakin kami mengandalkan Engkau dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bahwa kami tinggal dalam persekutuan-Mu lebih dekat Tuhan, sama seperti Daud Tuhan yang memenangkan setiap pertempuran karena Daud dekat dengan Engkau Tuhan. Karena Daud setiap hari selalu memuji Engkau Tuhan, karena kekuatannya ada di dalam-Mu Tuhan. Begitu pula kekuatan siap kami Tuhan, kekuatan siap kami ada di dalam Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan menghadapi setiap problema kami Tuhan. Bantu kami Tuhan mendapatkan kelegaan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur ya. Amin.